Panduan Isolasi Mandiri diterbitkan oleh PAPDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Apa syarat isolasi mandiri? Syaratnya adalah tidak bergejala atau asimptomatis, gejalanya ringan, lingkungan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik, kita bisa menggunakan dengan exhaust. Kenali gejala COVID-19. Bagaimana pasien COVID tanpa gejala? Frekuensi napas yang normal adalah 12-20 kali per menit. Kemudian ketika dicek saturasi oksigennya lebih dari sama dengan 95%, itu adalah normal. Pada gejala ringan biasanya pasien COVID akan mendapatkan gejala sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam, batuk, umumnya batuk kering ringan, fatigue atau kelelahan ringan, anoreksia, kehilangan indera penciuman atau anosmia, kehilangan indera pengecapan, mialgia atau nyeri-nyeri tulang, mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitis atau radang atau iritasi mata, kemerahan pada kulit atau perubahan pada jari-jari kaki. Frekuensi napasnya masih normal 12-20 kali per menit. Kemudian saturasi oksigennya lebih sama dengan 95%. Alat apa yang perlu disediakan di rumah ketika kita ingin isolasi mandiri? Kita perlu alat pengukur suhu termometer. Kemudian kita perlu oximeter, pengukur saturasi oksigen. Suhu yang normal adalah di bawah 37-36 normal. Ketika demam kita perlu berobat ke dokter, perlu untuk mengetahui penyebab penyakit dan minum obat agar suhunya menjadi normal. Oximeter ada pengukur suhu oksigen, normalnya adalah lebih dari 95%. Ketika kurang dari 95%, kita perlu ke fasilitas kesehatan. Protokol isoman kita lakukan adalah tetap di rumah, memakai masker ketika berkontak dengan keluarga, jaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, kemudian menerapkan etika batuk. Protokol isolasi mandiri di rumah: periksa suhu 2 kali pagi dan sore, periksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi. Kemudian pantau laju napas. Normalnya adalah 12-20 kali per menit. Berikan makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian agar daya tahan tubuh kita menjadi kuat dan cukup kalori, cukup gizi, dan seimbang. Kegiatan harian: buka jendela kamar agar sinar matahari bisa masuk dan sirkulasi udara. Berjemur sinar matahari pagi antara jam 10 sampai jam 13 selama 10 sampai 15 menit untuk membentuk vitamin D. Rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Olahraga yang rutin 3-5 kali seminggu, minimal 30 menit per kali. Makan bergizi seimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarga. Makan gizi seimbang itu kita perlu mengkonsumsi karbohidrat seperti
nasi, kentang, ubi, jagung, singkong, mie. Itu lebih dari 5 porsi sehari untuk dewasa. Kemudian kita perlu mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan lebih dari 3 porsi per hari. Kemudian kita perlu mengkonsumsi protein. Boleh protein nabati lebih sehat seperti tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, dan kacang dan biji lainnya. Kemudian kita perlu mengkonsumsi lemak, gula, garam sedikit. Kegiatan harian. Pisahkan cucian kotor dengan pakaian kotor dengan keluarga lainnya. Bersihkan kamar setiap hari, gunakan APD minimal masker. Cuci alat makan sendiri setelah selesai digunakan. Periksa suhu dan saturasi oksigen setiap pagi dan malam. Tidur di kamar pribadi yang terpisah dengan anggota keluarga lain. Apa yang harus dilakukan ketika terkena COVID? Dan kita perlu minum obat apa? Minum vitamin C, D, zinc, atau sesuai anjuran dokter. Hubungi pelayanan kesehatan terdekat untuk bimbingan pemantauan mandiri. Bisa lewat telemedicine yang telah dicetus oleh Kemenkes. Lama perawatan tanpa gejala adalah 10 hari isolasi sejak terkonfirmasi positif. Jika gejala ringan, 10 hari isolasi sejak timbul gejala, atau minimal 3 hari bebas dari gejala. Waspada. Hati-hati jika ada tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, napas cepat, atau ditambah 1 dari frekuensi napasnya jika lebih dari 30 kali per menit. Itu harus segera ke rumah sakit. Kemudian jika ada distres pernapasan atau saturasi oksigennya di bawah 93 derajat pada suhu ruangan, itu harus segera ke rumah sakit. Mencuci tangan dan menghentikan penyebaran kuman. Lindungi diri orang lain dari penyakit. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Basahi tangan dengan air dan sabun, gosok kedua telapak tangan. Kemudian gosok area punggung tangan. Gosok area di sela-sela jari tangan. Gerakan mengunci tangan. Kemudian gosok area jari memutar. Gosok memutar ujung-ujung jari tangan. Bagaimana etika batuk dan bersin? Tutup mulut dan hidung dengan tisu agar droplet atau percikannya tidak terkena orang lain. Atau tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Disinfeksi ruangan. Pastikan rutin membersihkan area rumah yang sering disentuh seperti gagang pintu, kran, toilet, wastafel, sakral, meja, kursi. Itu adalah bagian yang sering kita sentuh. Pembersihan dilakukan menggunakan campuran air dan deterjen atau cairan disinfektan khusus. Kita perlu membuat catatan harian Senin sampai Minggu, terutama pada gejala, suhu, saturasi oksigen, frekuensi nadi, laju napas, dan keluhan lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.